Begitu saya ngawinkan jantan sama betinnya keluar jelek, apa yang ada di benak saya? Kalau nggak jantannya, Jantannya saya jual atau betinanya saya jual? Iya, ditanya Mas Amin ini terus terang dia mau ngorek. Walaupun buta, begitu breeding yang pertama keluarnya seperti ini, misalnya jelek, saya nggak pernah putus asa. Oh, berarti kambing ini nggak cocok dengan ini. Tapi saya lihat yang keluar dalam opini nalar logiknya seorang pebisnis. Kalau kegiatan masyarakat dibatasi, otomatis bisnisnya juga terbatas, penghasilannya juga terbatas, banyak pabrik yang tutup, banyak perkantoran yang tutup, uang yang dimiliki juga pasti berkurang. Tapi kok yang belanja kambing seni ini luar biasa sekarang, ramainya minta ampun. Poinnya adalah jadi saya menikmati kambing tidak pernah separuh-separuh. nah itu dia yang saya maksud. Jadi ada telinga, ada kepala, ada buntut, ada gelambir, kemudian ada bulu, Postur. ada rewos, ada postur, ada tulangan dan lain-lain. Kalau pada saat dinilai satu persatu memang begitu. Tapi pada saat kita menentukan kambing yang mana, menurut saya kambing yang serasi, kambing yang enak semua. Endingnya di parameter 12 ini tadi. Keserasian. Buat saya lebih seneng kambing kurang semua tapi dapat semua. Ini saya jadikan thumbnail ya. Kambing kurang semua tapi dapat semua. Ya, contohnya saya ngomong kurang semua. Telinga dia panjang, ada bonggol sedikit. Kemudian kepala nggak terlalu luar, tapi dia sudah kuwung. Tapi dia sudah nyatem. Tapi pada saat saya memandang kambing ini secara khusus, kok apik ya? Itu. Ini loh, jadi teman-teman ya kalau buat saya ya, jadi sangat penting. Makanya dulu setelah saya begadang merumuskan 11 parameter, sehingga akhirnya disebutkan parameter yang ke-12, karena endingnya itu di parameter yang ke-12. Iya. Jadi kambing itu harus serasi. Kalau misalnya kepala istimewa, telinga istimewa, kemudian dari leher panjang ke badan nggak ketemu, pada saat dilihat secara utuh, saya masih melihat kambing ini masih ada yang kurang. Tapi kalau kambing yang tadi saya bilang telinganya kurang dikit, kepalanya kurang dikit, tapi pada saat dilihat secara utuh, loh kok apik ya? Nah, yang seperti itu Mas Amin. Jadi saya itu menjadi dasar saya ya. Jadi pengalaman saya memiliki berbagai luri yang menurut saya luri itu bagus semua. Ya. Tinggal kita mau melihat dari sisi mananya. Kalau di sini Evi, basic bloodnya bocoran. Jadi saya hampir semua mengoleksi luri. Tapi mayoritas di saya itu SG. Itu jadi. Why? Iya. Jadi luri itu banyak di saya ya. Saya punya luri Sumar, punya luri Sabdono, punya luri Labas, punya luri Tumpang. SG yang paling banyak karena menurut saya pribadi ya, opini saya, kalau saya mau mencetak yang serasi tersebut dengan menyilangkan berbagai luri, dasarnya idealnya menurut saya betinanya itu SG ya menurut saya. Ini opini pribadi dong ya. Opini pribadi saya. Opini pribadi kalau untuk teman-teman bebas dong. Bebas, silakan aja. Mau. Tapi saya melihat ini pun ada kekurangan, makanya saya mengoleksi yang kambing yang lain ya. Tapi bukan berarti menutup beberapa luri dong, enggak ya? Tetap objektif. Tetap objektif. Jadi saya kalau saya mohon maaf, saya banyak memelihara luri SG. Tapi pada saat saya membutuhkan perbaikan di kepala dan telinga, kemudian itu larinya jatuhnya saya harus membeli yang kerandanya Labas atau kerandanya Oscar. Kenapa enggak? Kenapa enggak ya saya beli. Toh emang itu butuh karena buat saya semua kambing legenda, kambing luri ini
ya bagus semua, tinggal kita mau melihat seperti apa. Nah, ujungnya yaitu keserasian. Nah, pada saat kita ngomong keserasian itu versi masing-masing orang berbeda. Ya. Saya punya pakem tersendiri, mungkin teman-teman yang lain juga punya pakem tersendiri. Sehingga kekurangan yang ada di kambing ini ditutupi dengan kelebihan yang ada di kambing sana. Kurang lebih seperti itu, Mas Ami. Jadi seperti mungkin kayak saya analogikan sebagai pelatih sepak bola mungkin ya. Jadi kita punya pemain ini pada bagus-bagus. Tapi kalau kita nggak bisa nyetel, oh ini si sayap kanan, ini strikernya. Tapi ternyata sayap kanan ini nggak bisa ngasih umpan yang enak sama si striker. Nah hasilnya nanti endingnya kayak gini. Iya, ditanya Mas Amin ini terus terang dia mau ngorek. Dia mau ngorek pengalaman breeding saya. Jadi teman-teman ya, saya jelaskan tadi. Ternyata sudah kebaca duluan. Saya mulai beternak 2009, kemudian semua luri, bahkan luri dari Jawa Timur saya punya ya. Saya punya cucunya Lintang waktu itu, saya punya cucunya Bison, kemudian saya punya anaknya Satrionya Kuntoro yang dari luri perdana itu loh ya. Itu saya koleksi semua waktu itu. Tapi pada saat saya menjalani breeding, kemudian saya mencocokkan luri dan luri, kemudian terakhir saya mengoleksi banyak SG, akhirnya saya bisa menyimpulkan dari pengalaman saya bahwa luri ini ketemu luri ini cocok, luri ini ketemu luri ini cocok. Kemudian kalau saya mau membuat luri yang ini, yang mana yang harus saya kawinkan? Itu luar biasa, nggak mudah, kosnya tinggi Dan nggak butuh waktu sebentar. butuh kesabaran. Ngutak-ngatik luri lebih khusus saya mulainya dari dari tahun 2013. Jujur aja saya baru menikmati hasil di 2019 akhir dan 2020 ini. Bayangkan 7 tahun saya ngotak-ngatik itu, sehingga saya punya persepsi bahwa oke, kalau saya mau bikin seperti ini harus seperti apa. Terus saya bikin seperti ini kekurangannya seperti apa. Nah, sehingga saya punya pejantan sekian banyak, punya betina sekian banyak, itu dari hasil pengalaman saya untuk mencetak apa yang saya inginkan. Saya meluangkan waktu banyak karena kalau saya mau beli barang bagus gampang, Mas Amin. Saya pengen beli yang jadi ya. Saya bawa duit, saya datang ke arena kontes, kemudian saya beli, selesai. Tapi buat saya kalau seperti itu ya saya bukan breeder ya. Iya. Kalau breeder ini akan lebih happy pada saat dia bisa mencetak sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi kalau misalnya saya ke arena kontes kebetulan saya lihat barang yang cocok, ya saya beli juga gitu. Nggak apa-apa. Dan tentunya sesuai kebutuhan kandang Iya, dong ya. Betul. Jadi kalau saya sekarang ya, maaf teman-teman ya, saya sedang melakukan breeding, saya butuh perbaikan di nah itu pasti saya cari. Entah luri apapun, yang jelas kriteria yang saya butuhkan itu misalnya di sininya, saya akan cari kambing yang di sininya bagus. Dan teman-teman percaya nggak kalau untuk sampai ke titik itu dan beliau ini nggak langsung dapat barangnya langsung dikawinkan dengan targeting pejantannya enggak, tapi bisa ngebaca, oh ini butuh polesan dulu, butuh jembatan dulu untuk bisa sampai ke sini. Lebih dalam nih. Iya, dia berusaha mencari itu. Jadi betul. Jadi setelah saya mengumpulkan sekian luri, saya akhirnya paham bahwa kalau saya mencocokkan luri ini sama ini itu pas, mencocokkan luri sama ini langsung nggak bisa. Jadi kalau saya mau ngambil perbaikan dari luri A ke yang ini, itu harus dijembatani sama luri yang ini dulu, baru saya bisa pakai. Karena waktu saya mempraktekkan luri yang itu sama yang ini, langsung nggak jadi, Mas. Nah mungkin teman-teman ya ini saya yakin ya,
2009 atau 2010 sampai 2013 saya pengalaman di breedingnya masih jauh. Kalau saya ngawinin betina sama jantan bagus, seneng. Begitu saya ngawinkan jantan sama betina keluar jelek, apa yang ada di benak saya? Kalau nggak jantannya, Jantannya saya jual atau betinanya saya jual. Itu loh. Tapi kalau saya sekarang nggak begitu. Makanya dulu saya banyak ganti-ganti Mas Ami. Saya punya ini yang modelnya kok keluar jelek, itu membuat saya frustasi, saya down gitu lah ya. Itu saya alami ya. masa transisi. Itu ya? masa transisi. Teman-teman semua, saat ini kalau saya mengawinkan kambing kemudian keluar jelek, saya tidak melihat jeleknya saya, tapi melihat potensi bagusnya ini kambing dari mana. Ya. Istilah saya seperti ini, tadi kurang semua dapat semua. Oke? Kemudian istilah saya yang sekarang dengan pengalaman saya seperti itu, ada harga ada rupa. Jadi kalau teman-teman membidik barang bagus, iya. Rupanya bagus, performance-nya bagus, harganya pasti bagus. Tapi untuk urusan breeding belum tentu. Nanti dulu. Juara sama juara, anaknya juara belum tentu. Belum tentu. Bagus sama bagus, keluar bagus belum tentu. Kambing saya yang biasa aja bisa bikin bagus, itu dia. Tuh kemarin saya sampai ngeliat, tuh ternyata induknya mana yang ini, Masya Allah. Itu buah kesebaran ya. Jadi kalau saya melihat kambing sekarang ini, langsung yang ada di benak saya ini betina, kalau saya cocokkan sama kambing yang ini keluarnya akan jadi. Itu pengalaman saya Mas Ameng. Jadi dengan melihat aja sekarang saya sudah bisa mencocokkan calon pejantannya dengan catatan Gluri yang betina tadi itu saya paham bener Glurinya siapa. Dan emang harus jelas dong. Iya. Dari bapaknya ini dia siapa, induknya dia siapa. Karena dengan memahami di atasnya, kemungkinan yang timbul pada saat kita breeding kemudian cempeknya keluar itu biasanya ada hubungannya yang dengan di atasnya. Mungkin teman-teman yang bermain di sanen atau di bur biasa kental dengan F1, F2, F3. Kalau kita melakukan itu, F3 ini biasanya mirip banget dengan F1-nya atau dengan F0-nya. Bukan full blood? Iya. Full blood atau bukan F0 ini? F0 ini full blood. Full blood, oke. F0 ini full blood, kemudian yang pertama F1, yang kedua F2, kemudian yang ketiga ini biasanya mirip dengan yang full bloodnya. Dengan catatan kita paham bener silsilahnya, kemudian yang atasnya seperti apa. Nah, pentingnya Luri buat saya itu untuk memprediksi akan seperti apa. Karena kalau teman-teman lihat ya, Luri X itu dominan mengeluarkan hitam. Ya. Luri B dominan mengeluarkan misalnya ada putihnya, ada petaknya, ada sawurnya. Kemudian kalau kita melihat yang Luri anu bulunya begini, kemudian tulangannya seperti ini gitu loh ya. Luri yang anu lagi, dia posturnya dapat tapi tipis, tapi warnanya begini, kupingnya dapat gitu loh. Itu setelah saya memiliki kambingnya, kemudian mempraktekkan, akhirnya saya punya konklusi buat saya seperti apa breeding ini. Iya, dan itu yang saya bilang itu mahal, pengalaman itu mahal banget. Sangat mahal Mas. Sangat mahal. Sangat mahal. Bayangin saya mengoleksi Luri tertentu, kemudian anak yang keluar bagus nggak bagus, beberapa tetap saya simpan, kemudian dengan sabar saya silangkan dengan yang ini, silangkan dengan yang ini. Yang alhamdulillah setelah sekian tahun itu sekarang kelihatan hasilnya. Sangat mahal itu. Tapi disitulah seni breeding. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman terutama sekarang ya para pemula. Ya, penting. Ini attention penting. Ya, jadi daripada bingung kemudian melihat harga kambing yang cukup fantastis,
untuk memulai beternak kambing seni ini nggak harus dari yang bagus banget kelihatan fisiknya, tapi lurinya clear. Itu satu. Sesuaikan dengan budget. Saya yakin kalau teman-teman pemula ini mau berkunjung ke farmnya saya, ke farmnya bapak ini, ke farmnya bapak ini, saya yakin nggak kambing semua yang diproduksi itu kambing keluar kambing bagus semua. Dan saya membuktikan bahwa kambing yang biasa kalau misalnya pinter ngejodohinnya bisa keluar kambing yang luar biasa. Mas Amin sudah lihat buktinya. Iya. Jadi kalau untuk memulai beternak budgetnya nggak terlalu kuat, nggak usah putus asa, beli kambing yang kategorinya sedengan aja, yang sesuai budget. iya, harganya harganya reachable, tidak terlalu mahal, tapi ada potensi untuk mengeluarkan kambing-kambing bagus. Tinggal kita nanti memahami kurangnya kambing yang kita beli apa, lebihnya apa, cari pasangannya yang bisa menutupi kurangan, atau cari pasangan yang punya lebihnya dari sisi sini. Kurang lebih seperti itu. Saya mau bertanya, saya sebagai pemula nih, sepenting apa luri untuk kita beternak kambing seni? Iya, Penting banget apa? luri itu penting banget. Jadi kalau saya clear lurinya setelah bertahun-tahun saya memformulasikan atau menyilangkan luri ini, saya tahu kecocokannya. Ya. Luri yang ini cocok sama luri ini. Itu yang otomatis nanti pelajaran kita dapat konsumsi untuk diri sendiri. Diri sendiri. Jadi kalaupun saya beli lurinya buta, misalnya kerapas ya, Yang penting speknya masuk aja. Pada saat saya misalnya ke pasar, Mas Amin, terus saya butuh betina yang modelnya kayak begini, kemudian saya cari, nggak di pasar, nggak usah ngomong luri, yang penting barangnya cocok, bayar aja. Tapi saya memahami bahwa kambing ini kalau ciri-cirinya seperti ini pasti kerandahannya anu. Walaupun buta, begitu breeding yang pertama keluarnya seperti ini, misalnya jelek, saya nggak pernah putus asa. Oh, berarti kambing ini nggak cocok dengan ini, tapi saya lihat yang keluar ini seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau saya ada kemiripan, oh berarti kerandahnya ini. Insya Allah yang kedua pada saat saya menjodohkan, bisa ketahuan sama saya cocoknya sama ini. Itu luar biasa, Mas Amin. Dan saya boleh bilang kalau Pak Asep ini bukan hanya sekedar breeder, teman-teman, bukan hanya sekedar peternak, tapi beliau juga kalau kita lihat konsepnya yang sedemikian, kalau menurut saya sih rumit tapi jelas. Ya, beliau sih seniman sih kalau menurut saya. Seniman untuk di kambing seni. Karena kambing seni ini kalau untuk kita nge-cross untuk mempadu padankan antara kekurangan dan kelebihan, walaupun kambing ini kurangnya kepala dan telinga, kita udah kasih kepala dan telinga yang bagus, hasilnya kan juga kadang belum tentu tuh. Jadi ya beliau sih respect banget, saya luar biasa banget. Banyak banget ilmu yang saya dapat dan mudah-mudahan ini bermanfaat lah buat teman-teman saya. Harapan saya bisa bermanfaat video-video dari Jenderal Tani. Mungkin nanti kita akan ngebahas part khusus untuk si sang legenda, tapi nanti aja. Ini kalau kita habisin sekarang, bahan saya ini ntar habis. Ya mungkin kasih closing aja Pak Asep, mungkin ada pesan-pesan atau buat teman-teman pemula yang baru mau terjun atau yang sedang terjun atau yang memang sekarang lagi ngejalanin beternak kambing. Alhamdulillah ya, apresiasi masyarakat terhadap kambing seni ini walaupun naik turun itu sampai sekarang tetap eksis ya. Malah 2 tahun terakhir ini di masa pandemi membuat saya surprise. Di masa pandemi orang susah cari duit, ya aktivitas bisnis juga terbatas, malah kambing seni ini ramenya minta ampun. Iya sih, memang benar. Ya? Benar. Serius, itu saya pribadi malah dalam opini nalar logiknya seorang pebisnis, kalau kegiatan masyarakat dibatasi otomatis bisnisnya juga terbatas,
penghasilannya juga terbatas, banyak pabrik yang tutup, banyak perkantoran yang tutup, uang yang dimiliki juga pasti berkurang. Tapi kok yang belanja kambing seni ini luar biasa sekarang, ramainya minta ampun. Poinnya adalah beternak kambing seni itu cukup menjanjikan. Itu satu. Yang kedua, buat teman-teman pemula yang sudah beli, yang belum beli, banyak media sekarang untuk dilihat. Kalau untuk pembelajaran boleh belajar dari online ya, menurut saya. Dari beberapa referensi, ada blog, ada web, kemudian ada beberapa literatur, kemudian ada beberapa video, silahkan saja. Tapi kalau untuk terjun lebih baik datengin farmnya. Betul. Jangan beli online. Saya melihat video saya aja disalahgunakan beberapa pihak. Iya, saya lihat itu. Iya, jadi orang ada yang ketipu, foto saya diambil, kemudian diupload sama dia, kemudian dia menjual dan segala macam. Artinya beli online untuk kambing ini tidak secure. Saya nggak bisa ngontrol akun Facebook saya 100%. Dan kadang-kadang si penjual ini, penipu ini, dia tidak berteman sama saya sehingga saya tidak bisa melihat postingannya dia. Kebetulan yang beli pun bukan teman saya, kan kurang lebih begitu ya. Jadi himbauan saya ke teman-teman, kalau belajar untuk memahami, melihat seperti apa boleh belajar online. Tapi kalau untuk membeli lebih baik datang ke farmnya, even datang ke pasar pun nggak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, beli kambing seni nggak harus yang mewah. Karena saya ceritakan tadi ada harga, ada rupa. Ono rego, ono rupa. Nek urusan breeding lain cerita. Iya. Yang bagus itu belum tentu mengeluarkan yang bagus. Kalau kita belum paham bagaimana menyetelkannya, dan itu butuh proses. Budget yang terbatas, nggak usah minder untuk membeli kambing seni. Betul. Apalagi dengan gencarnya berita yang terlalu. Ada orang yang datang ke sini Mas Amin, cerita saya nggak punya duit, saya pengen kambing Bang Asep. Saya kasih, kamu punya duit berapa? AO. Tapi saya lihat ketulusan hati dia untuk beternak. Bawa kambing ini kamu ngutang sama saya, nyicil berapa bulan. Bisa seperti itu saya. Jadi kalau memang serius kemudian datang ke farmnya, saya yakin setiap farm juga punya nurani ya gitu. Kalau saya melihat keinginan calon peternak ini luar biasa, ya saya bisa berbagi dengan memberi harga yang bagus, atau saya bisa memberi harga yang yang sangat terjangkau sama dia. Saya cocokkan dengan budgetnya, even ngeridit pun ada. Bahkan yang belum bayar ke saya juga tetap ada sekarang. Nah, dan itu banyak kayaknya. Bahkan kalau yang jujur sama saya tapi deket, Bang saya pengen beternak kambing tapi saya nggak punya duit, ini nih. Lu siapin kandang aja, saya kirim barangnya ada di Jombang, coba cek deh. Dikasih cuma-cuma sama saya, cuma suruh nyiapin kambingnya, kandangnya, kambingnya saya kasih. Ada orangnya, bisa ditanya dia, ada di Jombang sekarang. Nah, himbauan saya yang sudah membeli, kemudian hasilnya belum mencukupi atau belum memuaskan, jangan kecewa, jangan down. Itu proses pembelajaran. Anggap itu ongkos belajar. Yang harus dilakukan adalah bangkit. Karena kambing ini adanya di sini. Kambing seni, kambing hobi itu passion yang paling utama. Jadi kalau senengnya, hobinya, passionnya udah keganggu, larinya ke sini. Kalau logikanya udah terganggu dengan kekecewaan sini, energinya menjadi negatif. Apa aja yang dilakukan pasti salah. Teman-teman kalau misalnya cerita saya, susahnya saya ngalamin 1 tahun 13 sampai 17 cempe mati. Induk kena mastitis yang bagus-bagus harga 25 juta mati. Itu risiko kalau kita beternak atau memelihara barang hidup.
Apa yang saya lakukan pada saat saya mengalami seperti itu, saya harus mengoreksi apa yang salah. Dan saya nggak pernah merasa putus asa, bangkit dan terus bangkit. Jadi kalau teman-teman yang sudah sekarang membeli kambing seni, kemudian belum cocok, jangan kecewa dengan hasilnya, tetap bangkit. Manfaatkan maksimal potensi yang kambing itu miliki, kemudian beli pasangannya yang bisa menutupi kekurangan kambing yang kita miliki. Itu aja, tetap semangat, peluangnya sangat baik. Satu hal, jujur kepada diri sendiri. Oh? Ini yang mau ditutup. Nggak apa-apa. Oke, itu masih. Oke. Satu hal, jujur sama diri sendiri, kemudian jujur sama orang lain, memberikan harga kambing sesuai dengan kualitas. Insya Allah usahanya akan berkah, kita nggak punya masalah sama orang, kemudian kita pun akan tenang berjualan. Kalau sudah seperti itu, keberkahan apa yang saya sebutkan di awal tadi itu akan hadir ke kita, akan mengikuti lah. Iya, jangan lupa berusaha yang terbaik, berdoa dan banyak bersyukur, kemudian banyak beramal juga. Insya Allah kesulitan itu akan dibayar segera sama Yang Maha Kuasa. Siap. Jangan merasa kecewa, tetap semangat, potensinya ada. Dan saat ini saya lihat kambing seni sudah melintas ke berbagai pulau. Artinya kalau kita memang mau serius di sini, peluangnya tetap ada. Yang harus dijaga adalah bagaimana kita mendeliver produk sesuai dengan harga yang pantas untuk yang produk kita jual. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, mungkin segitu dulu teman-teman. Ini kita ganti fokus kameranya ke situ karena itu baterainya habis. Ya, besar harapan saya video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan besar juga harapan saya untuk teman-teman ini supaya nggak gampang pesimis untuk apalagi yang sudah terjun ke kambing seni dan ternyata hasilnya di luar ekspektasi. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat, sekeluarga, Pak Asep selalu sehat, ternaknya, kambingnya, dan semua kambing yang lagi pada hamil melahirkan dengan lancar dan sesuai harapan. Ya, pokoknya doa yang terbaik buat beliau. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Untuk di video-video selanjutnya ntar akan kita bahas soal si Gareth Bale dan ya kita akan berkeliling untuk melihat kambing, tapi kayaknya nggak sekarang. Ini kita istirahat dulu. Ya, saya closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.